wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Antewi Ramadan ya. Nah, di sini saya akan berbagi cerita teman-teman. Iseng-iseng saya pada waktu itu scroll Instagram ya, lihat-lihat Instagram dan menemukan sebuah postingan yang unik dan keren teman-teman. Nah, postingannya sebagai berikut teman-teman. Ini ya teman-teman. Nah, di sini saya dapat pencerahan ya teman-teman, bahwa kita tidak boleh memandang seseorang dari luarnya saja. Nah, mari kita membuat gambar seperti ini teman-teman, menggunakan Photoshop, yaitu dengan manipulasi ya teman-teman. Namanya itu manipulasi. Ya, tidak panjang lebar, mari kita coba membuatnya. Saya akan mencoba memandu tutorialnya teman-teman. Mari kita buka Photoshop dulu ya teman-teman. Kemudian kita buat artboard dengan ukuran persegi ya teman-teman, bebas ukurannya berapa sebenarnya, tapi kali ini saya akan menggunakan persegi dengan ukuran 2000 pixel dikali 2000 pixel teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan foto ya. Di sini saya sudah menyiapkan foto-fotonya ya teman-teman, foto dan gambarnya. Pertama kita masukkan backgroundnya dulu, tinggal kita seret ke artboardnya teman-teman. Kita paskan atau kita sesuaikan. Nah, selanjutnya kita masukkan kucing dan harimaunya ya teman-teman. Gambar kucing dan harimau. Ini juga saya dapat sendiri. Dengan angle yang sama ya teman-teman. Sama-sama menghadap ke depan. Cari yang sama. Nah, sekarang kita potong bagian objeknya saja. Yang pertama kita potong kucingnya menggunakan pen tool ya teman-teman. Usahakan yang rapi teman-teman, biar bisa bagus. Kita ambil sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak-banyak, biar lebih rapi teman, jarak antar pentulnya. Kemudian kita klik Ctrl Enter, kemudian Ctrl J teman-teman, supaya bisa terpotong. Kemudian Ctrl J teman-teman ya. Kalau sudah di Ctrl Enter kemudian Ctrl J, kita drag saja ke artboard atau gambar utamanya kita ya teman-teman. Kemudian kita potong bagian harimaunya, sama caranya seperti yang kucing tadi, tinggal kita pentul samping-sampingnya saja supaya rapi. Kalau sudah Ctrl Enter ya teman-teman, kemudian Ctrl J untuk memotong bagian yang ada dalam seleksinya saja. Kalau sudah, kita rapikan dulu supaya bagus teman-teman. Kalau sudah, kita drag saja ke gambar utama, kemudian kita transform, kemudian transform flip ya teman-teman, flip vertikal. Jadi nanti gambarnya kebalik ke bawah, sehingga seperti cermin teman-teman. Kemudian klik kanan, kita transfer dulu nah ini kita paskan dulu backgroundnya teman-teman, karena menurut saya kurang pas. Kita besarkan dan kita kebawahkan sedikit. Kita transfer, kemudian flip vertikal, jadi kebalik, seakan-akan seperti bayangannya si kucing ya teman-teman, seperti itu. Nah, setelah itu kita paskan posisi yang tepat teman-teman.
kita cari angle yang tepat untuk menempatkan posisi si kucingnya dan si harimaunya teman-teman, supaya terlihat real, nyata. Karena menurut saya posisi kucingnya kurang pas, saya transform menggunakan warp ya teman-teman. Jadi kita paskan sehingga angle-nya pas. Ya, seperti ini. Kita lihat-lihat dulu apakah sudah pas. Ternyata kurang besar, saya besarkan sedikit teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghapus yang tidak perlu pada bayangannya atau pada harimaunya. Kita ambil yang pada airnya saja teman-teman. Jadi yang tidak di luar air kita hapus. Usahakan serapi mungkin teman-teman supaya bagus. Nah, kalau ini kan kucing dan backgroundnya kan terlihat sekali tidak dalam satu frame ya teman-teman. Nah itu kenapa? Karena potongan dari kucingnya tadi kasar. Nah, sekarang kita haluskan menggunakan smooth gaya tool smooth pada tombol-tombol yang di kiri yang smooth. Jadi kita smooth apa kita geser-geser menggunakan kursor. Jadi seperti agak blur-blur dikit dan kayak tidak beda frame ya teman-teman. Jadi lebih rapi. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi langkah yang berikutnya supaya rapi. Kemudian, ini kan kumisnya kan tidak ada ya teman-teman, karena tadi kita motongnya menggunakan pentul, jadi kalau motong kumis itu susah. Jadi kita bisa menggunakan smooth gaya kecil dan itu opacity-nya dibesarkan sehingga kita tarik-tarik sehingga bisa menjadi seperti kumis kucing seperti itu. Nah, setelah sudah kita samakan warnanya dengan backgroundnya teman-teman, dengan menggunakan fitur yang ada di kanan bawah itu teman-teman. Kita ubah warna RGB-nya, background-nya menyesuaikan objek atau objeknya menyesuaikan background. Pada kali ini kita merubah objeknya menyesuaikan ke background teman-teman supaya sama. Tinggal kita coba-coba saja, kita atur warna birunya kita turunkan, merahnya kita turunkan atau naikkan gitu ya teman, supaya bisa sama. Kemudian kita buat cahaya-cahayanya dan gelap terangnya teman-teman, menggunakan kita buat layar lagi teman-teman, layar lagi, kemudian di clip, power clip. Karena ini warnanya kurang sesuai, kita sesuaikan lagi dengan menekan CTRL-B teman-teman. Nanti akan muncul gambar seperti berikut. Nah, ini kita sesuaikan gelap terangnya menggunakan brightness dulu teman-teman ya. Nah, ini kita atur warna backgroundnya juga teman-teman, supaya sama. Karena tadi saya coba menyesuaikan ke background susah, maka sama-sama kita sesuaikan saja background sama objeknya. Jadi terlihat lebih kuning gitu ya teman-teman, sama-sama kuning. Ini kita buat gelap terangnya. Yang terang kita beri warna soft putih, yang gelap, daerah gelapnya itu yang kanan ya teman-teman. Jadi kita darkan atau kita brush warna hitam transparan. Nah, ini bulu-bulunya lebih kelihatan, kita gunakan tool smooth lagi teman-teman pada kucingnya sehingga lebih real.
Kemudian kita buat bayangannya teman-teman. Kita buat bayangannya, ambil warnanya dari gelap pada backgroundnya supaya sama teman-teman. Jangan hanya hitam saja. Jadi kita ambil dari backgroundnya supaya sama warnanya. Kita duplikat warnanya saja. Ini kita masih mengatur gelap terang kucingnya ya teman-teman. Ya, setelah itu kita membuat bayangannya tadi. Kita sesuaikan saja sama objek-objek yang lain seperti mobilnya, bayangannya mengarah kemana teman-teman. Jadi lebih rapih lagi. Kita gambar-gambar saja, terus yang bawah gelap terangnya juga ya teman-teman. Jadi yang di bawah kucingnya pas itu usahakan lebih gelap ya teman-teman. Supaya tidak terlihat terbang kucingnya, kita beri warna yang sama pada bayangannya ke kakinya ya teman-teman. Di atas sendiri, jadi menutupi kaki kucingnya sedikit seperti itu, biar lebih nyata ya teman-teman. Terus kemudian kita menggunakan smooth guide juga ya teman-teman untuk meratakan bayangannya supaya tidak bolong-bolong. Sepertinya kurang bagus teman-teman. Bayangannya saya hapus lagi, saya buat baru lagi ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke harimau ya teman-teman. Setelah kucingnya kita samakan warnanya, kita samakan lagi warnanya pada harimaunya teman-teman. Dan kita tetap menggunakan fitur yang sama, efek curve, sehingga kita bisa menyamakan background dengan objeknya teman-teman. Kemudian kita tambahkan kita atur transparannya teman-teman ya, supaya tidak terlalu mencolok bayangannya, sehingga yang lebih mencolok itu kucingnya, objek utamanya kita teman-teman. Terus jangan lupa dirapikan lagi teman-teman, supaya terlihat lebih smooth. Nah, karena supaya lebih real lagi, kita tambahkan gambar air ya teman-teman. Kita hitam putihkan dulu dengan menekan CTRL, Shift, dan U. Kemudian kita transparasi dan kita hapus yang bagian yang tidak perlu. Kita timpa harimaunya ya teman-teman, di atas harimaunya, sehingga terlihat seperti bayangan pada air sesungguhan. Kita atur transparasinya atau opacity-nya supaya pas. Nah, jangan lupa untuk harimaunya kita efek liquid, jadi tidak kaku gitu ya teman. Kalau bayangan air kan ada liquidnya, kayak ada garis-garisnya gitu. Nah,
dengan menggunakan fitur pada filter. Terus filter kita pilih liquid, tinggal kita paskan saja ukurannya berapa, terus kita geser-geser kanan kiri. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Terus kita atur juga gelap terangnya pada bayangannya teman-teman. Untuk yang kakinya saya ubah ke lebih gelap sedikit teman-teman, kaki atau bagian bawah harimau. Nah, ini kita sebutkan lagi ya teman-teman. Kayak yang si kucing tadi, supaya tidak terlihat tempelan. Jadi lebih halus dengan fitur tool smooth itu. Kita rapikan lagi. Kemudian kita beri efek blur pada backgroundnya supaya terlihat lebih menyatu dengan objeknya, atau yang terlihat lebih utama itu objeknya, bukan backgroundnya teman-teman. Sedikit saja. Kemudian airnya juga. Nah, ini setelah ini karena warnanya sedikit kurang sama, jadi kita grup dulu semuanya, kemudian kita beri warna lagi. Semuanya itu bisa lebih seirama warnanya ya teman-teman. Dengan curve tadi, fitur curve. Kita beri vintage dengan brush pada layer baru ya teman-teman, supaya lebih dramatis, bagus. Kita atur opacity-nya juga pada bayangannya lebih transparan, karena warna aslinya harimau lebih kontras ya teman-teman. Itu opsi saja, kalau tidak perlu ya tidak apa-apa teman-teman. Kita rapikan lagi bayangannya pada harimaunya. Saya rasa sudah rapi teman-teman ya. Ini sudah jadi. Berikut tutorial dari saya teman-teman. Semoga saja bisa membantu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.